namaku adalah Valerie Milta. Aku adalah mahasiswa PMM di Universitas Padjat. Aku berasal dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang Prodi Pariwisata. Pada tanggal 12 Mei 2024, kita telah melakukan kegiatan kebinekaan 5. Di kegiatan ini, kita mengunjungi Benteng Sumba Opu, Museum Bella Lompoa, Makam Syekh Yusuf, Kompleks Makam Raja-Raja Goa, dan Makam Sultan Hasanuddin. Tempat yang pertama kita kunjungi adalah Benteng Sumba Opu. Benteng Sumba Opu terletak di Jalan Daeng Tata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Didirikan pada awal abad ke-16, tepatnya pada tahun 1525 atas usaha Raja Goa ke-9, Karaeng Tuma Parasikalona, yang kemudian dilanjutkan oleh Karaeng Tuni Palangga Ulawok. Pada tahun 1545, Karaeng Tuni Palangga Ulawok, Raja Goa ke-10, memperkuat struktur dinding benteng dengan batu padas. Pada masa pemerintahan Tuni Jallo, Raja Goa ke-12, benteng mulai dipersenjatai dengan meriam-meriam berkaliber barat pada setiap sudut bastion. Sumba Opu yang letaknya strategis berada pada jalur perdagangan internasional dari Malaka ke Maluku menjadikan Sumba Opu tampil sebagai pelabuhan pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai dikunjungi perdagangan asing dari Asia dan Eropa mendampingi Aceh, Banten, dan Tidore. Luas Benteng Sumba Opu berdasarkan hasil zonasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar tahun 2014 adalah 113.590 meter persegi atau 11,36 ha. Terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Balang Baru dan Sungai Jane Berang. Secara administratif, benteng ini berada di Kelurahan Sumba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Struktur pembentuk bangunan adalah bata dari berbagai ukuran, batu padas, dan pada bagian-bagian tertentu terdapat tanah isian yang tidak teratur. Ketebalan dinding bervariasi, ada yang tebalnya 3,66 sampai 4,10 meter. Ada pula yang tebalnya 10,3 sampai 10,5 meter. Pintu utama benteng ada dua, masing-masing terletak di sisi bagian barat dan pada sisi bagian selatan dengan ukuran lebar 4,5 meter dan tinggi 4 meter. Ketinggian dinding benteng apabila utuh diperkirakan antara 7 sampai 8 meter. Destinasi yang kedua yang kita kunjungi adalah Museum Balla Lompoa. Museum Balla Lompoa adalah sebuah museum yang terletak di tengah-tengah Kelurahan Subu Minasa. Museum ini didirikan pada tanggal 11 Desember 1973. Balla Lompoa dapat diartikan rumah besar atau istana bagi raja-raja dari kerajaan Goa. Bangunan ini terbuat dari bahan kayu jati bercorak arsitektur tradisional. Ada juga terdapat teknik modern di beberapa bagian tertentu, misalnya di persambungan kayu menggunakan baut, bahkan bagian dapurnya menggunakan bahan batu bata. Jenis koleksi yang terdapat di Museum Balla Lompoa seperti koleksi sejarah, etnografi, numismatik, dan heraldik. Koleksi histori terdiri dari seperangkat alat-alat kerajaan seperti saloka mahkota yang terbuat dari bahan emas murni, beratnya 1.766 gram. Saloka adalah wujud kebesaran Raja Goa yang dipakai pada upacara pelantikan atau penobatan raja. Ponto Jangga Janggaya, gelang tangan dari bahan emas berbentuk naga yang melingkar dengan dua kepala yang mulutnya terbuka. Gelang ini merupakan tanda kebesaran Raja Goa yang digunakan pada upacara pelantikan atau penobatan Raja Goa. Kotara, yaitu rantai emas panjang seberat 270 gram, merupakan tanda kebesaran raja yang bernama Itani Samang yang tidak ada namanya. Museum Balla Lompoa terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 44, Sanggu Minasa, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Museum Balla Lompoa utamanya digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda kerajaan Goa. Pemerintah Kabupaten Goa juga menggunakan Museum Balla Lompoa sebagai tempat pelaksanaan upacara adat yang menjadi agenda tahunan, yaitu Acara Kalompoang. Upacara adat ini merupakan kegiatan pencucian benda-benda pusaka kerajaan yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha dan telah berlangsung sejak masa pemerintahan Raja Goa ke-14, yaitu Sultan Alauddin. Masyarakat meyakini bahwa perubahan berat benda pusaka setelah dicuci akan menentukan nasib kerajaan Goa di masa lalu dan Kabupaten Goa di masa kini.
Kunjungan ke Museum Bala Lompoa bagi masyarakat setempat bertujuan untuk meminta berkah kepada Tuhan melalui benda-benda pusaka kerajaan Goa. Ini ditandai dengan adanya sebuah kamar khusus yang digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka. Di dalam kamar tersebut dilengkapi dengan sesajian seperti seperangkat alat makan, lilin merah, foto Syekh Yusuf dan Sultan Hasanuddin, dan pisang raja sebagai persembahan yang digunakan untuk melaksanakan ritual. Destinasi ketiga yang kita kunjungi adalah makam Syekh Yusuf. Makam Syekh Yusuf terletak di Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Ketangka, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Makam Syekh Yusuf adalah salah satu wisata religi yang banyak dikunjungi peziarah setiap harinya, dari masyarakat umum hingga pejabat tinggi negara. Syekh Yusuf adalah ulama yang menyebarkan agama Islam di seluruh Indonesia hingga Afrika Selatan. Syekh Yusuf juga tokoh pejuang yang melawan penjajahan Belanda. Syekh Yusuf memiliki nama lengkap yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Syekh Yusuf lahir di Goa pada tanggal 3 Juli 1626. Dia lahir dengan nama Muhammad Yusuf. Makam Syekh Yusuf berada dalam kubah besar dengan ukuran sekitar 11 x 11 meter persegi. Terdapat 2 lapis pintu yang dijaga oleh 2 orang. Pada kubah tersebut terdapat 11 makam, namun peziarah akan menaburi bunga di makam Syekh Yusuf dan istrinya Siti Dayani Sangga. Pada dinding kubah bagian dalam terdapat tulisan Arab dan beberapa foto terpajang. Salah satu foto tersebut adalah makam Syekh Yusuf di Afrika Selatan. Selama berziarah, pengunjung akan ditemani oleh penjaga dan membimbing dalam kubah. Ada pengunjung yang membaca Al-Quran, sholat Nabi, dan doa. Destinasi terakhir yang kita kunjungi adalah makam Sultan Hasanuddin. Makam Sultan Hasanuddin terletak di Bukit Tamalate, Jalan Palantikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Makam Sultan Hasanuddin berupa kompleks makam Raja-Raja Goa. Selain makam Sultan Hasanuddin, terdapat makam istri, anak, dan Raja Goa lainnya. Sultan Hasanuddin yang bergelar Ayam Jantan dari Timur meninggal pada tanggal 12 Juni tahun 1670. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 yang terkenal akan keberaniannya melawan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Jumlah makam yang terdapat di kompleks makam Sultan Hasanuddin sebanyak 21 makam. Kompleks makam Sultan Hasanuddin merupakan makam tua yang terbuat dari bahan utama berupa batu padas dan batu bata. Makam tersebut terdapat memiliki badan jirat dengan ukuran yang beragam, yaitu mulai undak 3 hingga 5, sehingga bentuk makam mirip dengan candi. Di sebelah kiri kompleks pemakaman terdapat sebuah batu tomanurung atau batu palantikan sebagai tempat pelantikan Raja-Raja Goa. Ada juga sebuah masjid kuno yang dibangun pada 1630 di sekitar makam. Raja-raja lainnya yang dimakamkan di kompleks pemakaman tersebut antara lain makam Sultan Alauddin dan makam Raja Talao. Makam Sultan Hasanuddin menjadi salah satu wisata religi. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan modul Nusantara lainnya.